Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai bab yang kedua yaitu statistika. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai statistika, kita simak dulu video berikut ini. Ukuran lokasi dan dispersi. Artinya ukuran lokasi ini adalah ukuran pemusatan data di mana dari sekumpulan data ada nilai-nilai yang mewakili yaitu median, kemudian mean dan juga modus. Nah, kemudian untuk ukuran dispersi ini adalah ukuran penyebaran data. Dari sini kita akan mencari data-data yang atau nilai-nilai yang menyimpang dari rata-rata dari data yang akan kita ambil ya. Nah, baik, yang pertama adalah untuk ukuran lokasi atau ukuran pemusatan data yang pertama yang akan kita bahas adalah mean atau rata-rata. Nah, ini ya, mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah untuk data tunggal, yang kedua adalah untuk data berkelompok. Jadi yang pertama adalah data tunggal atau data tidak berkelompok, dan yang kedua adalah data berkelompok. Nah, untuk data tunggal atau data yang tidak berkelompok, untuk rata-ratanya kita bisa mencari rata-rata, kemudian rata-rata gabungan ya, dan rata-rata terbobot. Untuk data tunggal biasanya disajikan tidak dalam bentuk tabel, jadi data itu betul-betul disajikan secara deskriptif ya. Misalnya dari data tinggi badan 10 mahasiswa misalnya. Mahasiswa pertama tinggi badannya misalnya 170 cm. Mahasiswa yang kedua 165 cm. Sampai dengan mahasiswa yang ke-10 misalnya 180 cm ya. Jadi disajikan tunggal atau tidak dalam bentuk tabel. Sementara kalau data berkelompok itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Nah, untuk data berkelompok juga bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kita akan coba ke slide selanjutnya, masih membahas mengenai mean atau rata-rata. Nah, ini ada contoh soal ya. Nah, soal yang pertama misalnya tentukan mean atau rata-rata dari data-data berikut ini. Ada data 36, 40, 40, kemudian 38, 37, 39, 41, dan 42. Kita akan mencari rata-rata atau mean-nya. Nah, untuk nomor 1 bagian A ini termasuk ke dalam data tunggal. Nah, bagaimana proses penyelesaiannya? Baik, kita langsung saja ikuti proses penyelesaiannya berikut ini. Baiklah, langsung saja kita akan menghitung mean atau rata-rata untuk data tunggal. Untuk contoh soal yang pertama, datanya adalah sebagai berikut ya. 36, 40, 40, kemudian 38, 37, 39, 41, dan 42. Kita bisa gunakan rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F dibagi N. Ini adalah rumus untuk data tunggal untuk mencari rata-rata atau mean. Sigma F adalah jumlah semua datanya. Semua datanya kita jumlahkan setelah ini ya. Dibagi N. N adalah jumlah datanya. Jumlah datanya tadi ada 8 ya. 36, 1, kemudian 40 yang kedua, 40 yang ketiga, 38 yang keempat, 37 yang kelima, 39 yang keenam, 41 yang ketujuh, dan 42 yang ke-8. Nah, ini untuk jumlah frekuensinya. Kita coba akan jumlahkan ya. Dari 36 sampai 42 jumlahnya adalah, nanti kita akan jumlahkan. Sigma F-nya, jumlah keseluruhan datanya di sini
Oke, ada 313. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Sekarang langsung saja kita masukkan ke rumusnya. X bar sama dengan sigma F dibagi N ya, atau sigma XI dibagi N. X bar sama dengan 313 dibagi 8. 313 dibagi 8 hasilnya adalah 39,125 ya. Ini untuk data tunggal dari contoh soal yang pertama. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita ke contoh yang kedua, yang bagian B. Datanya kita sajikan dalam bentuk seperti ini. Ini ada X1, ada XI maksudnya, dan ada FI. XI ini adalah nilainya, kemudian FI ini adalah frekuensinya atau jumlahnya. Nah, misalnya di sini ada 5 kelompok nilai atau XI ya. Yang pertama adalah 4, kemudian 5, 6, 7, dan 8. Di bawahnya, di baris keduanya adalah frekuensi. Misalnya yang untuk nilai 4 frekuensinya ada 6. Yang nilainya 5 frekuensinya ada 10. Yang nilainya 6 frekuensinya ada 4. Yang nilainya 7 frekuensinya ada 12. Dan yang nilainya 8 frekuensi atau jumlahnya ada 8 ya. Baik, kita kerjakan langsung. Baiklah, langsung saja kita akan jawab untuk soal nomor 1 bagian B. Untuk nomor 1 bagian B ini termasuk data tunggal dalam bentuk data yang dikelompokkan ya. Kita akan coba mencari data tunggal tersebut, rataan hitung atau min-nya. Kita bisa tuliskan kembali soalnya. XI-nya mulai dari 4, 5, 6, 7, sampai 8. Kemudian FI-nya mulai dari 6, 10, 4. Kemudian 12 dan 8. Nah, ini termasuk data tunggal dalam bentuk data yang dikelompokkan. Kita akan mencari rataan hitung atau min-nya. Baik, jika ada persoalan seperti ini, XI ini artinya nilainya, sementara FI adalah frekuensi dari masing-masing nilai tersebut. Kita bisa hitung dengan menggunakan rumus X bar sama dengan, nah masing-masing kita kalikan, kemudian kita jumlahkan ya. Mulai dari FI-nya 6 dikali dengan XI-nya 4. Jadi 6 kali 4 ditambah 10 kali 5 ditambah 4 kali 6, ditambah 12 kali 7, ditambah 8 kali 8. Ya, jadi frekuensi dikali XI-nya, dikali nilainya, kemudian dijumlahkan sampai selesai ya. Kemudian baru dibagi dengan sigma FI. Atau dibagi dengan sigma F-nya. Ya, karena ini data yang dikelompokkan, kita bagi dengan sigma F-nya. Sigma F-nya kita jumlahkan mulai dari 6, 10, 4, 12, dan 8. Maka hasilnya adalah X bar sama dengan, nah hasil pembilangnya totalnya 246. Kita bagi total dari frekuensinya atau penyebutnya. Total dari sigma F-nya ada 40 ya. Hasilnya adalah 6,15. Ini untuk hasilnya. Dan yang terakhir untuk contoh soal yang bagian C, yang ditanyakan adalah min atau rata-rata. Nah, dalam data berkelompok ya, jadi disajikan dalam bentuk data berkelompok. Jadi data berkelompok ini ciri-cirinya adalah dalam bentuk tabel seperti yang ditunjukkan pada nomor 1 bagian C. Datanya di sini ada batas kelasnya, ada batas angkanya. Misalnya dari 10 sampai 14 frekuensinya ada 6. Dari 15 sampai 19 frekuensinya ada 4. Dari 20 sampai 24 frekuensinya ada 12 dan seterusnya. Untuk jumlah total frekuensinya ada 50 ya. Baik, langsung aja kita kerjakan. Baiklah, untuk contoh soal bagian C ini merupakan data berkelompok. Jadi kita bisa menggunakan rumus rata-rata ataupun min untuk
data yang berkelompok dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi. Nah, langkah yang pertama kita akan mencari sigma Fi dikali Xi terlebih dahulu ya. Bagaimana untuk mencarinya? Kita akan membuat atau menggambar tabel penolongnya. Jadi dari tabel yang ada di soal kita tambahkan beberapa kolom lagi ya. Oke, kita coba gambar kembali tabel yang seperti pada soal yang terdiri dari data dan frekuensi ya. Nah, datanya kita tuliskan kembali seperti yang ada di soal tadi ya. Kemudian kolom yang keduanya adalah frekuensi atau Fi. Nah, kita tambahkan kolom berikutnya dengan Xi atau nilai tengah. Untuk datanya, pada kelas yang pertama 10 sampai 14, frekuensinya 6. Untuk kelas yang kedua 15 sampai 19, frekuensinya 4. Kemudian untuk kelas yang ketiga 20 sampai 24, frekuensinya 12. Kelas yang keempat 25 sampai 29, frekuensinya ada 16. Nah, kemudian nanti untuk kelas yang ke-5 dan ke-6 kita lanjutkan di halaman berikutnya karena ruang atau tempatnya tidak mencukupi ya. Kita langsung saja ke Xi atau nilai tengahnya. Di pembahasan sebelumnya atau di pertemuan yang pertama sudah kita pelajari untuk mencari Xi atau nilai tengah, yaitu batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Untuk kelas yang pertama 10 tambah 14, 24 dibagi 2, 12. Maka Xi-nya 12. Begitu juga seterusnya ke bawah ya sampai dengan kelas yang keempat. Kemudian baru setelah itu kita cari perkalian dari Fi dikali Xi. Fi-nya 6, Xi-nya 12. 6 kali 12, 72. Berikutnya sama ke bawah juga sampai dengan kelas yang keempat. 16 dikali 27, hasilnya 432. Nah, kita masih ada 3 kelas lagi. Kita akan lanjutkan di halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya kita tulis kembali. Kolom pertamanya dalam bentuk data. Kita tulis data. Kolom keduanya Fi atau frekuensi. Dan kolom yang ketiganya adalah nilai tengahnya Xi. Dan kolom yang keempatnya adalah Fi dikali Xi. Untuk datanya kita lanjutkan pada kelas yang kelima yaitu 30 sampai 34, frekuensinya 10. Kemudian untuk kelas yang ke-6 35 sampai 39, frekuensinya 2. Nah, kemudian nilai tengahnya Xi-nya untuk data 30 sampai 34 nilai tengahnya 32. Untuk data 35 sampai 39 nilai tengahnya 37. Hasil perkalian Fi dengan Xi untuk data 30 sampai 34 320 dan untuk data 35 sampai 39 74. Kemudian sigma Fi-nya 50, sigma Fi Xi-nya kita hitung totalnya adalah 1230. Nah, kita sudah cari sigma Fi Xi-nya. Setelah itu kita masukkan ke rumus rataan hitung untuk data berkelompok. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Sama dengan, tadi sudah kita cari sigma Fi Xi-nya sebesar 1230 dibagi sigma Fi-nya 50. Maka hasilnya adalah 24,6. Ini adalah rata-rata untuk data berkelompok pada contoh soal bagian C. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Baiklah, nah ini ada latihan soal. Ada 2 latihan soal. Latihan soal yang pertama, kalau di layar di sini tertulis soal nomor 2 ya. Rata-rata tinggi badan 10 mahasiswa bahasa Inggris 160 cm, sedangkan 20 mahasiswa ekonomi rata-rata tinggi badannya 170 cm. Tentukan rata-rata tinggi badan ke-30 mahasiswa tersebut. Kemudian soal latihan yang kedua. Nah, bisa kalian baca sendiri dan ini silakan dikerjakan ya. Untuk latihan soal yang pertama ada 2 soal, silakan dikerjakan. Baik ya. Baik, setelah ini kita langsung ke median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah sama juga dengan min, jadi bisa dikelompokkan menjadi data tunggal atau data tidak berkelompok dan juga data berkelompok. Perbedaannya juga sama ya dengan min ya. Nah, ini adalah rumusnya. Kalau untuk data tunggal atau data yang tidak berkelompok untuk mencari min, bisa langsung saja dengan n plus 1 dibagi 2. N ini jumlah data. Kalau jumlah datanya ada 8, berarti n-nya 8.
ditambah 1, 9. 9 dibagi 2, 4,5. Berarti mediannya ada pada data yang ke 4,5. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya kita urutkan dulu dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar ya. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, kemudian untuk data yang berkelompok bisa menggunakan formulasi median sama dengan LMD ditambah dalam kurung setengah N, atau kalau di sini ditulis N per 2, kemudian dikurangi F, kemudian dikali C dibagi FMD. Nah, masing-masing keterangan LMD, kemudian F, FMD, dan C adalah sebagai berikut. Keterangan yang pertama, kalau untuk LMD artinya adalah tepi bawah kelas median atau kelas yang memuat datum ke N per 2. Jadi langkah pertama untuk mencari median adalah kita menentukan LMD-nya dulu ya, tepi bawah kelas mediannya dulu. Caranya adalah, yang pertama adalah kita akan menentukan kelasnya dulu, kelas yang memuat datum ke N per 2. N itu jumlah datanya, kalau misalnya jumlah datanya ada 50, atau frekuensinya ada 50, berarti 50 bagi 2, 25. Berarti tepi bawah kelas median yang frekuensinya adalah 25. Ini untuk LMD ya. Lebih lanjut nanti kita jelaskan di contoh soal. Keterangan yang kedua, F. F besar. F besar ini adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Jadi sebelum kelas median, jumlah semua frekuensinya ada berapa? Kemudian yang ketiga adalah FMD. FMD adalah frekuensi kelas median. FMD frekuensi kelas median. Dan yang terakhir adalah C. C itu adalah interval kelas atau panjang kelas atau lebar kelas ya. Nah, baik, kita ke latihan soal yang pertama. Berikut adalah data tinggi badan dalam satuan cm untuk 50 mahasiswa STKIP misalnya. Tentukan mediannya. Nah, ini disajikan dalam bentuk tabel ya, lebih tepatnya adalah tabel distribusi frekuensi. Ada 7 kelas, kemudian di kolom yang keduanya ada batas kelasnya. Misalnya untuk kelas yang pertama dari 164,5 sampai 167,5. Kemudian XI adalah nilai tengahnya 166. Kemudian FI di sini frekuensinya misalnya 6. Kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatifnya 6. Dan seterusnya ya sampai ke kelas yang ketujuh. Kelas yang ketujuh, kita lihat datanya dari 182,5 sampai 185,5. Nilai tengahnya 184. Kemudian frekuensinya 5, frekuensi kumulatifnya 50. Baik, kita langsung saja kerjakan cara menentukan mediannya berikut ini. Baiklah, langkah pertama kita akan mencari LMD-nya dulu ya, yaitu tepi bawah kelas median, yaitu kelas yang memuat datum ke setengah N atau ke N per 2. Nah, N-nya jumlah frekuensinya 50, maka N per 2 artinya 50 dibagi 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, kita lihat yang frekuensi kumulatifnya 25, ya, 25 ini ada pada kelas ke-4 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada kelas yang ke-4. Kelas yang ke-4 di sini jumlahnya di situ ada 32 ya. Nah, artinya yang frekuensinya itu 25 itu ada pada kelas yang ke-4 ya. Kalau kelas yang ketiga, frekuensi kumulatifnya ini ada 21. Jadi masih kurang ya. Yang frekuensinya 25 itu ada pada 22 sampai 32 ya. Berarti ada pada kelas yang keempat. Maka kelas yang keempat adalah kelas median. Nah, maka dengan demikian tepi bawah kelas mediannya itu ada pada batas kelas yang paling bawah di situ. Kalau dicek itu ada ya 173,5. Nah, kemudian untuk F-nya, F besar ini tadi keterangannya adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median ya. Nah, kita ke kelas median dulu. Kelas mediannya, karena ada pada kelas yang keempat, maka frekuensi kelas mediannya di situ 11 ya. Nah, 11.
Jadi yang 11 itu adalah FMD-nya, frekuensi kelas mediannya. Sementara untuk F-nya, yaitu jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, patokannya ada di FK, di frekuensi kumulatif dari kelas pertama sampai kelas yang ketiga ya. Frekuensi kumulatifnya ada 21. Nah, maka yang 21 adalah F-nya ya. Kemudian untuk interval kelas atau panjang kelas atau lebar kelasnya, kalau kita lihat dari batas kelas atau limit kelasnya adalah 3. Kita ambil contoh untuk kelas yang pertama, di situ dari 164,5 sampai 167,5 kita ambil selisihnya. Selisihnya 3, maka 3 adalah sebagai interval kelasnya. Baiklah, langsung saja kita akan mencari median untuk data berkelompok yang tadi sudah disajikan dalam bentuk tabel pada contoh soal yang pertama. Untuk rumusnya, median sama dengan LMD, kita tuliskan terlebih dahulu ya. LMD ditambah dalam kurung N per 2 dikurang F, kemudian dibagi FMD, kemudian dikali C. Langkah yang pertama kita cari LMD dari data yang sudah disajikan. LMD-nya kita peroleh 173,5 ditambah N per 2. N-nya 50, jumlah datanya 50 ya, bagi 2, 25, dikurang F. F-nya 21, dibagi FMD-nya 11, dikali C-nya 3. Maka hasilnya adalah 25 dikurang 21, 4. 4 kali 3, 12. 12 dibagi 11. Kemudian ditambahkan dengan 173,5, maka hasil akhirnya adalah sekitar 174,59. Ini adalah mediannya. Berikut kita ke contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal menghitung median untuk data tunggal. Contohnya adalah tentukan median dari data berikut ini. 8, 7, 6, 5, 10, 7, 8, 9, dan 5. Langkah yang pertama adalah dari data-data tersebut, kita urutkan terlebih dahulu dari data atau nilai yang paling kecil ke data atau nilai yang paling terbesar. Kalau kita susun dari yang terkecil menjadi sebagai berikut: 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Langkah berikutnya adalah kita menggunakan formulasi atau rumus. Median sama dengan N plus 1 dibagi 2. N-nya adalah jumlah datanya. Kita lihat, jumlah datanya ada 9 data ya. Maka N-nya kita ganti dengan 9. 9 ditambah 1 dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. Maka dengan demikian mediannya adalah ada pada urutan yang kelima. Dengan demikian kalau kita lihat urutan yang kelima adalah 7 ya. Dimana urutan yang pertamanya 5, yang keduanya 5, yang ketiganya 6, yang keempatnya 7, dan yang kelimanya 7. Maka dengan demikian mediannya adalah 7. Oke, setelah tadi kita berbicara mengenai median, berikutnya kita akan membahas mengenai modus. Modus adalah nilai yang paling sering keluar. Sama halnya seperti median dan mean, untuk modus juga bisa kita formulasikan. Yang pertama bisa dalam bentuk data tunggal dan bisa juga untuk data berkelompok. Untuk data tunggal, tinggal kita hitung secara manual nilai yang paling sering muncul atau sering keluar berapa. Nah, sementara untuk data berkelompok bisa kita hitung formulasinya dengan modus sama dengan LMO ditambah C dikali dalam kurung A dibagi A plus B. Keterangannya berikut ini. Keterangan yang pertama, LMO artinya adalah tepi bawah kelas modus atau kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi langkah pertama adalah kita cari kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Ini bisa dicari di tabel distribusi frekuensi ya. Yang frekuensinya paling besar berapa? Nah, itu adalah kelas modusnya. Nah, kemudian A itu adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus. B sebaliknya. B adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelah kelas modus ya.
C. Interval kelas atau panjang kelas atau lebar kelas. Baik, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misalnya ini adalah data tinggi badan dalam satuan cm untuk 50 mahasiswa STKIP, tentukan modusnya. Kebetulan soalnya sengaja saya berikan sama dengan soal untuk mencari min ya. Datanya sama. Nah, sekarang kita cari modusnya. Baik, langsung saja kita akan mencari modusnya sebagai berikut. Baik, langkah yang pertama adalah kita mencari kelas modusnya terlebih dahulu ya. Untuk kelas modusnya, patokannya adalah dari frekuensi yang paling besar. Kalau kita lihat di kolom yang terakhir, frekuensi yang paling besar adalah 11. 11, kemudian kita geser ke sebelah kiri. Nah, 11 ini ada pada kelas yang keempat. Dengan demikian, kelas modusnya ini adalah diambil dari batas bawah, yaitu 173,5. Ini untuk batas bawahnya ya. Jadi dengan demikian tepi bawah kelas modusnya adalah 173,5. Kemudian untuk mencari variabel A ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya kan 11 ya, dikurangi frekuensi kelas sebelumnya 8. Jadi 11 dikurang 8 sama dengan 3. Jadi A-nya 3. Sementara B-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. 11 dikurang 7 sama dengan 4. Demikian untuk B-nya sama dengan 4. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan pembahasan mengenai modus. Pertama-tama kita tuliskan rumusnya. Untuk modus sama dengan LMO ditambah C dikali A dibagi A plus B. Nah, langsung aja dari data pada tabel kita bisa peroleh LMO atau tepi bawah kelas modusnya yaitu 172,5 ditambah C-nya 3 dikali A-nya 3, kemudian B-nya diperoleh di sini 4. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 3 9, 9 dibagi 3 tambah 4 7 ya. Jadi 9/7. Hasil akhirnya adalah 173,5 ditambah 9/7 yaitu sekitar 174,8. Ini untuk modusnya. Baiklah, itu tadi video tutorialnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi ke video tutorial berikutnya. Dan akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.